Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal 2 Agenda 4. Perkenalkan, saya adalah Makfirenza Latifah dari kelas A15 kelompok 3 peserta Latsar CPNS 2021. Pada Learning Journal pertama kemarin telah kita bahas hingga mencapai gagasan kreatif, yaitu adalah optimalisasi pelayanan informasi obat atau PIO dan konseling di RSUD Bantar Gebang, Kota Bekasi. Gagasan kreatif tersebut meliputi pembuatan SOP PIO dan konseling, pembuatan formulir PIO dan konseling, kemudian yang terakhir adalah pembuatan media atau alat penyampai informasi obat. Tahapan selanjutnya yaitu adalah pembuatan matriks aktualisasi, di mana tahap itu menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatannya. Dimulai dari kegiatan pertama yaitu melakukan diskusi dengan tim apotek. Tahapan kegiatannya adalah melakukan diskusi terkait isu strategis yang ditemukan, kemudian melakukan diskusi dengan apoteker penanggung jawab terkait solusi dari isu strategis tersebut. Yang ketiga, menelaah SOP terkait dari beberapa sumber rumah sakit lainnya. Kemudian yang kedua adalah output atau hasil, di mana identifikasi isu dan penyebabnya. Hasil yang kedua adalah menemukan solusi terkait penyebab per isu, dan yang ketiga adalah membuat rancangan standar operasional prosedur terkait alur dan dokumentasi PIO dan konseling. Kemudian keterkaitan dengan modul itu dimulai dengan adanya akuntabilitas, yaitu menerapkan kepemimpinan yang transparan dengan tim apotek untuk berdiskusi secara terbuka. Kemudian nasionalisme, menjalankan sila keempat yaitu bermusyawarah dengan tim apotek. Yang ketiga, etika publik, menciptakan lingkungan non-diskriminatif kepada tim apotek saat berdiskusi. Kemudian komitmen mutu, yaitu dengan adanya perancangan SOP secara bermutu dengan mencari referensi lain. Kemudian yang kelima, manajemen ASN, memegang teguh nilai ASN, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Dan yang keenam itu adalah sadar berbangsa dan bernegara, di mana menghargai adanya perbedaan pendapat di antara tim apotek. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, yaitu melalui diskusi ini maka berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima karena berusaha memberikan solusi dari isu tersebut. Kemudian penguatan nilai organisasi, kegiatan diskusi dan tim apotek menguatkan nilai organisasi yang profesional dan ramah. Kemudian kegiatan yang kedua adalah melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan, di mana tahapan kegiatannya adalah yang pertama, melaporkan isu strategis yang teridentifikasi dan yang dipilih. Kemudian yang kedua, menyampaikan gagasan kreatif atau solusi dari isu yang dipilih seperti rancangan SOP dan kegiatan lainnya kepada mentor. Kemudian output atau hasil, yang pertama adalah mendapatkan arahan dan bimbingan dari mentor terkait isu prioritas yang dipilih. Yang kedua, menentukan gagasan kreatif dalam penyelesaian isu seperti SOP, formulir, dan media PIO atau konseling. Nah, kemudian kontribusi terhadap visi atau organisasi, yaitu melalui konsultasi dengan mentor atau atasan maka dapat memberikan kontribusi terkait penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima, karena berkonsultasi dan mentor dapat menguatkan gagasan kreatif yang dipilih. Kemudian yang keempat, penguatan nilai organisasi, yaitu kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi profesional dan ramah serta inovatif. Kemudian keterkaitan dengan modul, yang pertama dengan akuntabilitas, itu menjalankan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, nasionalisme, menjalankan nilai Pancasila keempat, yaitu dengan bermusyawarah dengan atasan. Yang ketiga, etika publik, menyampaikan pelaporan dan gagasan kreatif menggunakan bahasa yang komunikatif. Dan yang keempat, komitmen mutu, memberikan inovasi berupa gagasan kreatif. Yang kelima, whole of government, melakukan koordinasi dengan mentor selaku atasan perihal solusi dari core issue. Dan yang keenam adalah sadar berbangsa dan bernegara dengan mematuhi aturan untuk berkonsultasi dengan atasan terkait permasalahan yang dihadapi. Kemudian tahap kegiatan yang ketiga adalah membuat SOP atau standar operasional prosedur dan formulir terkait, di mana tahapannya yang pertama membuat SOP kegiatan dokumentasi PIO dan konseling, kemudian membuat formulir PIO dan konseling, kemudian menghadapi pimpinan untuk meminta persetujuan, dan yang keempat mengajukan pencetakan formulir. Nah, output atau hasilnya itu yang pertama adalah SOP kegiatan dan dokumentasi PIO dan konseling yang sudah disahkan oleh atasan. Yang kedua adalah formulir PIO dan konseling.
Yang ketiga, kontribusi terhadap visi atau misi organisasi, di mana melalui diskusi ini maka berkontribusi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima karena berusaha memberikan solusi dari isu tersebut. Kemudian penguatan nilai organisasi, yaitu pembuatan SOP dan formulir menguatkan nilai organisasi profesional. Kemudian keterkaitan dengan modul yang pertama, komitmen mutu, menjaga efisiensi dan efektivitas dari kegiatan dan dokumentasi PIO dan konseling. Yang kedua, etika publik, mengerjakan pembuatan SOP dengan profesional dan komunikasi yang santun. Full of government, bekerja sama berkolaborasi secara sinergis dan menghilangkan sekat sektoral dengan bagian keuangan dalam pengajuan pencetakan formulir. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam upaya pembuatan SOP dan formulir PIO dan konseling. Kemudian kegiatan keempat, yaitu menindaklanjuti SOP kegiatan dan dokumentasi PIO dan konseling dengan tahapan. Yang pertama, melakukan sosialisasi tim apotek dan unit terkait. Kemudian membuat media penyampai PIO berupa banner atau leaflet. Nah, output atau hasilnya yaitu pemahaman tim apotek terkait alur kegiatan dan dokumentasi. Kemudian media atau alat penyampai PIO, di mana kontribusi terhadap visi atau organisasi yaitu melalui tahapan kegiatan menyosialisasikan ini, maka akan berkontribusi dalam upaya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia. Kemudian dapat dengan adanya media atau alat penyampai PIO, maka berkontribusi dalam menciptakan upaya suasana pelayanan yang nyaman dan aman. Kemudian yang keempat adalah penguatan nilai organisasi. Kegiatan ini dapat menguatkan nilai organisasi profesional, ramah, dan inovatif. Kemudian keterkaitan dengan modul yang pertama, akuntabilitas, bertanggung jawab terhadap pemahaman tim apotek, khususnya apoteker dalam melakukan PIO dan konseling. Yang kedua, nasionalisme, menjalankan sila ketiga dan keempat untuk melakukan sosialisasi dan mencegah terjadinya kesalahpahaman. Yang ketiga, komitmen mutu, melakukan inovasi dalam bentuk penyampaian PIO dan menggunakan media atau alat bantu. Dan yang keempat, manajemen ASN, memberikan informasi yang tidak menyesatkan kepada rekan sejawat. Kemudian kegiatan yang kelima adalah penerapan SOP PIO dan konseling melalui tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan pendataan pasien rawat inap yang memerlukan konseling. Yang kedua, melakukan pendataan nomor handphone pasien. Yang ketiga, melakukan kegiatan PIO dan konseling. Yang keempat, melakukan sosialisasi terkait PIO kepada pasien rawat jalan. Yang kelima, mengisi formulir PIO dan konseling. Dan output atau hasilnya itu data dan nomor handphone pasien yang memerlukan konseling, meningkatkan pemahaman masyarakat terkait peranan apoteker. Dan yang ketiga, formulir PIO dan konseling yang terisi dengan baik. Kontribusi terhadap visi atau misi organisasi yaitu akan berkontribusi dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang prima, kemudian dapat menciptakan suasana pelayanan yang aman dan ramah. Dan penguatan nilai organisasi yaitu adalah dapat meningkatkan nilai profesional, ramah, merata dalam pelayanan, dan amanah dalam pelaksanaan PIO dan konseling untuk pasien. Kemudian keterkaitan dengan modul yaitu akuntabilitas, yaitu dengan memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan terkait SOP PIO dan konseling. Yang kedua, melakukan pendataan dan pelayanan pasien tanpa melihat unsur SARA. Yang ketiga, etika publik, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, cepat, dan tanggap. Yang keempat, komitmen mutu, memberikan inovasi PIO dan konseling melalui media sosial. Kemudian pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan pemahaman terhadap PIO dan konseling yang baik. Kemudian yang keenam, rela berkorban untuk bangsa, mengorbankan waktu untuk pembuatan media atau alat penyampai PIO berupa banner, leaflet, poster, siap membantu masyarakat yang memerlukan bantuan. Dokumentasi dan evaluasi PIO dan konseling. Yang pertama, tahapan kegiatan, mengarsipkan formulir PIO dan konseling yang telah terisi, melakukan rekapitulasi terkait jumlah pasien yang mendapat PIO dan konseling. Yang ketiga, melakukan evaluasi pemahaman pasien terkait edukasi yang diberikan. Dan yang keempat, melakukan pelaporan kepada atasan dan Kemenkes sesuai jumlah pasien yang direkapitulasi. Yang kedua, output atau hasilnya yaitu yang pertama, formulir PIO dan konseling terarsipkan dan rapi, mengetahui jumlah pasien yang mendapatkan PIO dan konseling, mendapatkan data terkait tingkat pemahaman pasien dan laporan pelayanan kefarmasian. Kontribusi terhadap visi atau misi organisasi yaitu melalui proses ini berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Dan penguatan nilai organisasi yaitu adalah nilai profesional dan merata untuk setiap tim apotek. Kemudian keterkaitan dengan modul adalah akuntabilitas,
konsistensi dalam menjaga kualitas saat pelayanan informasi obat dan konseling, etika publik menjaga etika dengan sesama apoteker dan tim apotek lainnya, kemudian anti korupsi berani untuk menegur apabila terjadi pelayanan yang tidak sesuai SOP dan jujur dalam melakukan kesalahan. Yang keempat, manajemen ASN melakukan pelayanan publik dengan profesional, dan yang kelima, sadar berbangsa dan negara, yaitu disiplin dan berintegritas dalam melaksanakan pelaporan dan kegiatan PIO dan konseling sesuai SOP yang berlaku. Nah, berikut adalah matriks rekapitulasi rencana habituasi nilai dasar ASN, di mana jumlah dari mata pelatihan akuntabilitas yaitu sebanyak 18, kemudian nasionalisme sebanyak 12, etika publik 19, komitmen mutu sebanyak 13, dan anti korupsi sebanyak 7. Ini berdasarkan dari kegiatan 1 sampai 6, maka jumlah aktualisasi per MP yaitu adalah sebanyak 69. Kemudian dilanjutkan dengan ini adalah matriks jadwal kegiatan aktualisasi, di mana kegiatan pertama yaitu melakukan diskusi dan tim apotek dilakukan pada minggu pertama, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan itu juga dilakukan pada minggu pertama, dan dilanjutkan dengan membuat SOP dan formulir terkait. Setelah itu pada minggu kedua dilanjutkan dan kegiatan ketiga yaitu menindaklanjuti SOP kegiatan dan dokumentasi PIO dan konseling. Nah, secara bersamaan dilanjutkan dengan penerapan SOP kegiatan dan dokumentasi PIO dan konseling dari minggu kedua hingga minggu kelima, dan dokumentasi dan evaluasi pelaksanaan PIO dan konseling, di mana dokumentasi dilakukan dari minggu kedua hingga minggu kelima, dan untuk evaluasi dilakukan pada minggu ke-6. Berikut adalah referensi. Terima kasih.